Selamat pagi, jumpa lagi di Berita Padang bersama saya, Afrin Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Ruas jalan dari Padang Pariaman menuju Agam yang melewati Kecamatan Sungai Limau kembali terancam putus total. Buru perampok sadis, Polres 50 Kota bentuk tim gabungan. Sempat menjadi sorotan di tengah kondisi APBD yang defisit 500 miliar rupiah. Anggota DPRD akan melakukan kunjungan kerja ke luar negeri. Ruas jalan dari Padang Pariaman menuju Agam yang melewati Kanagarian Kuranji Hilir, Kecamatan Sungai Limau, terancam putus total. Pasalnya, terdapat 2 titik longsor yang menggerus badan jalan dalam kurun waktu 1 bulan terakhir. Longsor terjadi setiap kali hujan deras melanda kawasan ini, seperti longsor di daerah Padang Bintungan. Kendaraan hanya boleh melewatinya satu persatu, karena sebagian badan jalan telah berada di dalam jurang. Longsor juga terjadi di Kelok Apa, sebuah tikungan yang ekstrim. Jika tidak berhati-hati melewatinya, pengendara bisa masuk ke jurang, karena longsor berada di posisi tanjakan. Kendaraan yang lewat harus dibantu oleh warga, agar terhindar dari kecelakaan. Warga setempat memasang pasir berisi karung sebagai pembatas jalan, dan ditutupi terpal. Jalan ini sebulan yang lalu lah tentunya. Penyebab keruntuhannya perkumpulan air, tidak ada limbah pembuangan air, jadi tanah ini melembab. Jadi runtuhnya jarak 2 hari runtuh, jarak 3 hari runtuh. Inilah nampaknya ini. Ya kalau dibiarkan berkemungkinan semuanya runtuh, jalan ini akibatnya putus. Meski telah terjadi dalam kurun waktu yang lama, hingga kini belum ada tanda-tanda dari Dinas PUPR Sumatera Barat untuk memperbaiki jalan itu. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Pengerjaan ruas Jalan Luhuang di Kanagarian Kuranji Hulu, Kecamatan Sungai Geringging, dianggap selesai pada akhir tahun lalu. Beberapa bulan kemudian, jalan penghubung Padang Pariaman dan Agam ini kembali longsor akibat hujan deras. Meski telah diperbaiki kembali oleh rekanan, namun pengerjaannya tidak seperti yang diharapkan masyarakat. Pasalnya, pengerjaan itu menimbulkan genangan air, tanah jalan masih kondisi gembur, serta terpal penutup timbunan telah terkelupas. Dari pantauan pada Sabtu petang lalu, hasil perbaikan yang dicapai dengan menggunakan anggaran lebih dari 9 miliar rupiah oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat terasa tidak maksimal. Kini, masyarakat kecewa karena perbaikan jalan ini tidak menyelesaikan masalah, tapi menimbulkan masalah baru. Selain itu, di jalan ini tidak ada saluran air di kedua sisinya, sehingga mengakibatkan longsoran baru di sisi sebelahnya dan mengancam permukiman masyarakat. Dengan hasil yang dikerjakan ini, saya kurang puas dengan akibat yang ditimbulkan oleh pengerjaan yang dilaksanakan oleh pemborong-pemborong yang ada di sini. Sehingga seperti yang sama-sama kita lihat, banyaknya efek samping dari hasil pengerjaan dari apa tadi. Ya itulah efeknya, itu tanah longsor di sekitar apa itu. Kalau menurut saya tidak serius, saya berani mengucapkan seperti itu ya. Ya karena hasilnya seperti ini. Dengan anggaran 9 miliar lebih, cuma ini yang bisa dibangun. Ya, cuma penimbunan tanah begini saja yang dibangun. Ini yang saya kecewa. Ya, sangat. Makanya saya mengharapkan Dinas PU Provinsi melihat ke sini, mengecek ke sini hasil yang telah dicapai oleh kontraktor. Warga berharap
pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk tidak menyepelekan masalah yang dihadapi masyarakat karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Warga miskin dilarang sakit. Slogan itu mungkin tepat disematkan kepada Aldelia Rahma, bocah berusia 11 tahun yang alami luka bakar hingga 80% ini hanya dirawat di rumah sakit selama sebulan karena menggunakan BPJS gratis alias tanggungan pemerintah. Di rumah sederhana inilah, di Korong Koto Kacia, Nagari 3 Koto Awa Malintang, Padang Pariaman, Aldelia Rahma menjalani proses penyembuhannya. Ditutupi kelambu usang, Aldelia terbaring lemah menahan rasa sakit yang dideritanya. Menurut keterangan keluarganya, kondisi Aldelia yang terbalut perban masih sesekali mengeluarkan air bercampur darah. Rasa nyeri bekas luka bakar juga masih sering timbul dan menimbulkan rasa sakit. Kejadian naas berawal dari adanya kegiatan gotong royong di sekolahnya pada tanggal 23 Februari 2024 lalu. Dalam suasana bersenda gurau, salah seorang temannya menyiramkan minyak bensin kepadanya. Karena adanya angin kencang, api dari pembakaran sampah kemudian menyambar tubuh korban. Pelajar sekolah dasar ini kemudian dibawa ke rumah sakit Lubuk Basung. Namun karena kondisinya parah, korban dirujuk ke rumah sakit M. Jamil Padang. Setelah dirawat sekitar 1 bulan, Aldelia disuruh pulang karena dianggap kondisinya telah membaik dan menggunakan BPJS gratis, hingga hanya diperbolehkan berobat dengan rawat jalan saja. Nan kecik suster sini tuh dulu, mungkin karena PJS gratis total gitu ah. Nah tuh harus minta rujukan balik ya, lah dimintanya itu minta rujukan lah bawa itu ndak lo bisa lah itu. Bisanya untuk kontrol saja nya ceknya. Dari Senin berlakunya. Untuk rawat inap ndak bisa berlaku rujukan tuh dah ceknya. Karena BPJS. Karena BPJS. Di dokter tu nak mau cakap cek bawa pulang ceknya kan. Tadi di Pahilo ke Pariaman karena ke Padang ndak lo apa dah. M. Jamilnya nak mau merawat Bu. Ya. Alasannya Bu? Alasannya ceknya lama siap cek. Lancar kuliah cek. Kuliahnya merah masih merah bayi. Si merah berair. Penderitaan keluarga ini masih bertambah. Putri keempat dari 5 bersaudara ini mengalami gizi buruk yang diakibatkan kurangnya asupan gizi. Sedangkan putri kelimanya juga mengalami kelumpuhan semenjak kecil. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Bagi pengunjung yang pernah berwisata ke Danau Singkarak, tentunya Supensi sudah tidak asing lagi bagi mereka. Ya, makanan khas dari Danau Singkarak berupa kerang air tawar ini sangat layak untuk dicoba. Sup pensi kaya dengan rasa dan cocok dinikmati sambil bersantai melihat keindahan Danau Singkarak. Kerang yang dinamakan dengan pensi ini dimasak menyerupai sup. Kerang diracik dengan bumbu yang khas sehingga mengeluarkan aroma yang menggugah selera untuk mencicipinya. Makanan ini dapat Anda jumpai di sepanjang Danau Singkarak. Seperti yang terlihat di lokasi wisata dermaga Danau Singkarak,
para pedagang selalu menyediakan sup pensi yang dikemas dalam gelas plastik. Harganya pun cukup terjangkau, hanya Rp5.000. Di samping harganya yang relatif murah, pengunjung mengakui bila makanan khas ini juga kaya akan rempah-rempah, sehingga sangat pas jika dinikmati sambil bersantai melihat keindahan danau. Ya, ini pensi, makanan khas Singkara, sejenis kerang, rasanya gurih, enak, terus ada pedes-pedesnya, kaya dengan banyak rempah-rempah, bumbunya juga berasa, cocok banget dinikmati sambil melihat ke danau. Ya. Tadi saya beli satu harganya Rp5.000. Pedagang mengaku minat wisatawan cukup tinggi untuk menikmati sup pensi. Selama libur lebaran, mereka bisa menjual lebih banyak dari hari-hari biasanya, mencapai 20 liter sehari. Alhamdulillah peningkatan ya Bu. Biasanya peningkatannya berapa persen dari hari biasanya Bu? Gila. Kira-kira sehari bisa habis berapa cup pensi Bu? 20 liter. 20 liter pensi Bu. Dan dibanding hari biasanya meningkat berapa Bu? Kalau harian 5 ya, ini asli Danau Singkara. Danau Singkara merupakan salah satu lokasi tujuan wisata, baik bagi wisatawan lokal maupun luar daerah. Selain menyajikan pemandangan yang indah dan berhawa sejuk, wisatawan juga bisa memanjakan lidah mereka dengan mencoba beragam kuliner yang dijajakan pedagang di sepanjang tepian danau ini. Garnadi melaporkan dari Kabupaten Solo. Hari biasa kan di Singkoyo ngaleh nabo. Singkoyo bu ngaleh.